Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi kita. Kali ini saya akan menjelaskan pelajaran PPKN kelas 8 dengan pokok bahasan bab 1, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selamat menyimak. Tujuan pembelajaran pada pokok bahasan ini ada 4 poin dengan beberapa subpokok bahasan. Subpokok bahasan pada bab 1 ini antara lain, yang pertama adalah hakikat Pancasila, yang kedua atau B adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang tiga atau C implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. A. Hakikat Pancasila. 1. Pengertian Pancasila. 2. Fungsi Pancasila. 3. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila, apabila dikaji secara ilmiah, memiliki pengertian luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila ini mulai dikenal ya sejak zaman Kerajaan Majapahit. Nilai-nilai dalam Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat Majapahit. Meskipun kelima sila tersebut belum dirumuskan secara konkret. Dalam kitab Sutasoma, karya Empu Tantular, Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata Pancalima dan sila adalah sendi atau dasar. Jadi, Pancasila yang saya definisikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Menurut tata bahasa, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, Panca, dan Sila. Nah, selain penjelasan mengenai arti Pancasila secara umum, berikut ini ada beberapa pengertian Pancasila menurut para ahli yang merupakan tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Nah, para ahli itu diantaranya nanti akan saya jelaskan hanya 2 aja. Ada Muhammad Yamin, ada Insinyur Soekarno, ya, ada Notonegoro. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi. Atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Ini menurut Muhammad Yamin. Nah, selanjutnya yang kedua, ini hanya 2 ahli nih yang saya kutip. Yang selanjutnya adalah Notonegoro. Menurut Notonegoro, ya, Notonegoro ini berpendapat Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai
pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Nah, ini pengertian dari Pancasila. Fungsi Pancasila. Ada beberapa fungsi Pancasila. Di antaranya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Di sini dikatakan ya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia mengandung cita-cita yang ingin dicapai sebagai titik tekanannya. Nah, selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya. Dasar cita-cita yang ingin dicapai adalah sila kelima, yaitu ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijiwai oleh sila-sila yang lain sebagai kesatuan. Ini fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, ya, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, di situ bisa dilihat di slide, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki agama, ras, adat istiadat yang beragam. Kemajemukan ini nanti menjadi tantangan untuk mengetahui kepribadian bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila mewakili kepribadian bangsa Indonesia karena Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah ada dan berkembang sejak berabad-abad. Pancasila ini nanti merangkumnya menjadi nilai-nilai bangsa yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila juga sebagai kepribadian bangsa ini nanti mencerminkan jiwa dan pandangan hidup rakyat Indonesia. Selanjutnya, pengertian kepribadian bangsa. Nah, kepribadian bangsa adalah sifat hakiki yang tercermin dari sikap dan perilaku suatu bangsa yang membedakan bangsa itu dengan bangsa yang lain. Jadi, kalau sikap dan kepribadian bangsa Indonesia, sikap dan perilaku bangsa Indonesia menunjukkan adanya sifat-sifat religius, adat istiadat yang penuh nilai-nilai kesopanan dan keluhuran budi, toleransi, kebersamaan, serta keadilan. Ya, ini. Selanjutnya, bisa dilihat di slide lagi, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa ini memiliki pulkais, jiwa rakyat atau jiwa bangsa masing-masing, ya. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ini lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila telah ada sejak adanya bangsa Indonesia, ya. Karena Pancasila memberi ciri khas dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini nanti menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Ya. Selanjutnya itu bisa dilihat lagi di slide. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum ialah, nah ini pengertian sumber hukum dulu. Sumber hukum ialah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, baik berupa sumber hukum tertulis maupun sumber hukum tidak tertulis. Nah, Pancasila ini dijadikan sebagai sumber hukum
atau sumber dari segala sumber hukum, ya, juga diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Nah, penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara. Ya, nanti dengan demikian ini setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya. Selanjutnya, ya ini tadi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila ini berfungsi sebagai perjanjian luhur karena digali dari aspek sosiologis, kebudayaan. Pancasila nanti disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh para founding father atau pendiri bangsa, sehingga harus diamalkan dan dilestarikan. Nah, keragaman suku, agama, ras ini dan golongan ini nanti menjadi tolok ukur Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Ya. Nanti oleh karena itu, setiap masyarakat dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan menyatakan bersatu atas nama bangsa Indonesia. Itulah yang menjadikan Pancasila sebagai perjanjian luhur yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya dilihat di slide lagi, ya. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa ini, Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dari perpecahan dan konflik dalam masyarakat karena Pancasila digali dari keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang majemuk. Pancasila tidak memihak kepada salah satu suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Sila ketiga Pancasila bahkan menegaskan persatuan Indonesia. Sedangkan sila-sila lain mendukung, ya. Sila ketiga Pancasila tadi ya menegaskan persatuan Indonesia, sedangkan sila-sila lain nanti mendukung apa? Mendukung persatuan bangsa seperti ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan. Nah, nanti oleh karena itu, setiap masyarakat harus mampu menjiwai secara mendalam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini di sini dikatakan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Selanjutnya, ya, di sini dikatakan lagi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara. Ya, fungsi Pancasila yang selanjutnya ini Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu apa? Kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan negara tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, untuk memenuhi cita-cita
dan tujuan bangsa, disusunlah negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Nanti oleh karena itu, ya, Pancasila menjadi intisari dari cita-cita dan tujuan bangsa yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Ya, ini fungsi Pancasila, ya, ini fungsi Pancasila. Oke? Tiga, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dasar negara Indonesia oleh BPUPKI. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama. PPKI menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, buka kurung, pasal-pasal, tutup kurung. Rumusan dasar negara Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cara membaca Pancasila dan tata urutan yang benar ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Ini terlihat ada sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5 secara berurutan. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa dan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 ditegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Penegasan Pancasila sebagai dasar negara dituangkan dalam pasal 1 yang berbunyi, Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 dapat dikatakan sebagai penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. B. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tahukah kamu arti Pancasila sebagai dasar negara? Arti Pancasila sebagai dasar negara adalah
Pancasila dijadikan dasar bagi penyelenggaraan negara. Selanjutnya, yang kedua, Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Yang selanjutnya, yang tiga, Pancasila merupakan sumber hukum dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, ini di sini ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ini ada sikap toleransi, ada sikap tenggang rasa, ada sikap cinta tanah air dan bangsa, ada sikap musyawarah, mufakat, ada adil terhadap sesama. Inilah pandangan hidup bangsa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 3. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara meliputi asas berdirinya negara Indonesia, dasar sumber tertib hukum nasional, dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa meliputi kerangka acuan membentuk karakter bangsa Indonesia, petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa, arahan bagi warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi alam Indonesia. C. Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sila pertama, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi antar umat beragama. Sila kedua, membantu korban bencana alam, misalnya nih. Selanjutnya, berani membela kebenaran dan keadilan. Ya, ini. Selanjutnya, sila ketiga. Ini contohnya, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa. Selanjutnya, sila keempat, menghargai pendapat orang lain, melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Sila kelima, hemat dan hidup sederhana. Selanjutnya, menghargai hasil karya orang lain. Dua, pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini ada di lingkungan keluarga, ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan masyarakat, dan ada di lingkungan bangsa dan negara. Coba nanti kamu beri contoh masing-masing ya, bagaimana sih di keluarga, bagaimana sih di sekolah, bagaimana sih di masyarakat, bagaimana di bangsa dan negara. Ya silahkan kamu beri contoh masing-masing 3 contoh. Demikianlah yang bisa Bapak jelaskan pada hari ini. Ya, tetap semangat belajar, sehat selalu. Ya. Semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.